Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Link Mohar, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini ada hal yang masih mengganjal mungkin di Bapak Ibu, yaitu sebuah tema atau judul profil pelajar Pancasila ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila yang mungkin bisa menjadi patokan dari sebuah PDF-nya. Memang tebal sekali juga khusus untuk CP atau untuk CP ya, capaian pembelajaran di profil pelajar Pancasila. Baik, kita eksekusi ya. Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Dari masing-masing dimensi itu ada elemen ya. Seperti ini ada tanda merah di sini ya. Bapak Ibu, ada tanda merah untuk ini, untuk mengetahui ini. Ini ada yang 1 ya. Ada yang 1.1, berarti 1.1 itu merupakan sub ya, merupakan sub dari sebuah dimensi. Semuanya kan ada dimensinya, ada 6. Ya mungkin ini sebagai patokan gambaran Bapak agar bisa Bapak dari mana harus mulai bekerja untuk mencantumkan kata kerja yang berada di elemen dan dari dimensi profil pelajar Pancasila ini bisa dikombin, diintegrasikan terhadap ATP yang Bapak buat ya, alur tujuan pembelajaran atau yang administrasi Bapak Ibu guru dibuat untuk masing-masing mata pelajaran, maupun untuk ekstrakurikuler maupun untuk dikombinkan dengan PMB yang pernah saya sampaikan di dalam YouTube sebelumnya, yaitu tentang moderasi beragama. Saya akan mencoba membedah atau menunjukkan Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu cari bisa di belajar.id, membuka ya di halaman untuk profil pelajar Pancasila. Keenam tersebut saya akan bahas satu persatu, namun demikian tidak akan semuanya, minimal Bapak bisa menggunakan ada berapa elemen saja dari masing-masing dimensi untuk profil pelajar Pancasila ini. Ya, yang nomor 1 ini untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dimensinya. Dari dimensi ini ada beberapa lagi elemen, jadi merupakan sub dari dimensi, namanya elemen. Yang pertama 1 yaitu elemen berakhlak beragama. Elemen akhlak beragama itu ada sub elemennya lagi di sini ini. Ada 1 mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. 2 mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, dan seterusnya sampai ke sini. Nah, ini adalah yang harus Bapak Ibu paham untuk mengimplementasikan kata-kata yang ada di sini. Ya, diimplementasikan, dikombin terhadap baik untuk PMB, penguatan moderasi beragama, maupun untuk ATP yang Bapak Ibu buat ya. Jadi ada, sekali lagi Ibu, ada dimensi, ini dimensi, ada elemen, ada subelemen. Ya, kalau subelemen di sini nih, ini tabelnya, ini subelemen, berarti subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kata-katanya adalah ini ya. Ini ke pinggir itu, lihat dari atasnya, ini untuk tingkat PAUD, berarti ini untuk tingkat fase D, yaitu fase D itu jenjang fase A ya, fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Ini adalah fase untuk kelas 3 dan 4, fase B. Ini fase C, ini fase D untuk jenjang SMP dan SMA, SMK. Ini adalah untuk fase kelas berapa? Kelas 10 dan ya fase E ya, itu sampai ke kelas 12. Ini untuk, sekali lagi, elemen 1 yaitu elemen akhlak beragama dari dimensi nomor 1 beriman dan bertakwa. Baik, yang keduanya 1-2 adalah elemen akhlak pribadi. Sama ini juga, tapi sub elemennya yang berbeda di sini, ada integritas, ada ini. Ini adalah jenis-jenis kata kerjanya untuk masing-masing fase. Jadi nyari sama, sedikit berbeda untuk fase-fase yang lebih tinggi. Terutama misalnya fase PAUD, fase SD, ini fase
SMP dan sampai ini masih fase B untuk SD, ini fase D. Jadi ke atas yang tadi di halaman 1 ada judul-judul fasenya yang seperti ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sub elemennya yang ke bawah. Jadi intinya Bapak Ibu hampir semuanya itu sampai ke sini. Ini untuk 1, 2 itu berarti artinya elemen yang kedua dari dimensi yang pertama. Ini adalah 1, 3 berarti merupakan elemen yang ketiga dari dimensi yang pertama tadi, keimanan. Dan ini yang keempat, elemen akhlak bernegara dengan pemahaman yang sama. Nah, itu baru yang terakhir, artinya dalam dimensi yang pertama beriman kepada dan berakhlak mulia itu memiliki 4 elemen. Yang keempatnya adalah elemen akhlak bernegara. Baru menginjak yang kedua, yaitu dimensi berkebenekaan global. Ini berkebenekaan global memiliki berapa elemen? Ini baru 2.1, yaitu yang pertama artinya dari dimensi yang kedua, yaitu elemen mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang keduanya elemen komunikasi dan berinteraksi antar budaya. Yang ketiganya elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Ya, sampai ke halaman terakhir ininya, masih elemen yang kedua. Nah, yang terakhir mungkin elemen dari yang kedua ini elemen berkebinekaan sosial. Ini tidak memiliki ya, jadi elemen ini yang terakhir, bukan tidak memiliki, artinya memiliki yang terakhir itu elemen berkebinekaan sosial sampai yang terakhir di sini gitu. Jadi ada beberapa subelemennya ke sini ya, subelemennya ada subelemen terakhir di sini. Nah, yang ini memahami peran individu dalam demokrasi, berarti ini subelemen dari yang keempat dari dimensi yang kedua. Yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Bergotong royong yang pertama elemennya adalah kolaborasi ya. 3.1 itu berarti elemen yang pertama dari dimensi yang ketiga, gotong royong. Subelemennya kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ininya juga masih saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, berarti ini subelemen dari yang kedua. Yang ketiganya elemen kepedulian. Ada 2 subelemen dari dimensi yang ketiga. Elemen yang keempatnya elemen berbagi. Elemen berbagi tidak memiliki subelemen ya, jadi hanya ini saja. Kemudian yang keempat ya, dari dimensinya yang keempat adalah dimensi mandiri. Dimensi mandiri memiliki elemen yang pertamanya adalah pemahaman diri situasi yang dihadapi. Yang keduanya elemen regulasi diri. Kemudian yang ketiganya habis ya, jadi panjang juga untuk elemen yang kedua dari dimensi yang keempat sampai sini. Kemudian yang kelima adalah dimensi bernalar kritis ya. Dimensi bernalar kritis, satu elemen memperoleh dan proses informasi dan gagasan ya, kurang besar ya, diperbesar nih. Elemen memperoleh dan memproses informasi gagasan. Ini adalah elemen yang pertama dari dimensi yang kelima ya. Dari dimensi yang kelima ada 2 ya, bukan ada 2, yang keduanya elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran prosedur dan penalaran dan prosedurnya.
Kemudian yang ketiganya elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Intinya Bapak Ibu sistematikanya Bapak Ibu mengetahui ada berapa jumlah dimensi, ada berapa jumlah elemennya dan berapa subelemen. Kalau subelemen itu ada di format matrik yang tabel pertama ini. Oke, ini yang terakhir. Jadi dimensi untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang terakhir adalah dimensi kreatif. Ya, dimensi kreatif. Yang ini dimensi kreatif memiliki berapa elemen ini? Kita perkecil kembali. Dari yang ke-6 ini, sebentar Pak Ibu. Oh, ini ada yang ketiganya. Yang ketiganya adalah elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif situasi permasalahan. Berarti ada 6 dimensi dan yang terakhir dari dimensi yang ke-6 ini memiliki 3 elemen. Itu Bapak barangkali untuk penyampaian elemen, subelemen, dan dimensi pada profil pelajar Pancasila ya, seperti yang disampaikan tadi di awal. Profil Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk gambaran Bapak Ibu. Semoga memaafkan apa yang kurang sempurnanya dan bisa Bapak Ibu mencoba di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.